Oke, kembali lagi di channel saya ya. Wah, belakangan ini berapa hari yang lalu heboh tentang voice note Mel ya, yang bilang Linda ikut terlibat dalam terjadinya kasus Vina ya. Dan Linda tiba-tiba muncul lagi dan Linda langsung kesurupan dan mengklarifikasi bahwa Mel ikut juga terlibat ya dalam kasus Vina. Jadi mana yang benar ini ya? Dua-dua saling menuduh. Dan kali ini ada klarifikasi dari Mel lagi, ya kan, yang menuduh Linda, yang Linda menuduh Mel ikut terlibat ya. Kita lihat videonya, Opung membahas ini. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Masih ingat kalian kemarin ada beredar voice note yang mengatakan bahwasannya Linda itu ikut di dalam pembunuhannya si Vina? Iya. Ya, betul. Itu voice note-nya si Mel. Dan tidak lama setelah itu Linda keluar atau muncul ke permukaan dan dia menampakkan batang hidungnya. Iya. Lalu apa yang terjadi? Dia kesurupan. Nggak nampak lagi. batang hidung dan pun. waktu kesurupan dia katakan apa? Bahwa Mel adalah salah satu pelakunya. Mel adalah salah satu pelaku di dalam pembunuhan Vina Cirebon. Coba masuk akal nggak kira-kira? Ya, begitu ada tudingan dari Mel, dia menunjukkan diri, menampakkan batang hidungnya, dan dia klarifikasi lewat kesurupan. Percaya atau tidak terserah kalian. Yang penting sekarang sudah muncul lagi voice dari klarifikasi dari saudara Mel. Kita akan simak dan kita akan pikirkan dan kita analisa mana yang benar di antara orang ini dua. Oke. Iya. Semoga aja diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Melmel. Ya Mas ya. Gimana nih Mas Melmel? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Mas. Sehat, ada tapinya nggak tapi? Ada tapinya mumet. Mumet, kenapa Mas mumet Mas? Terputer-puter dibikinnya orang-orang ini Mas. Oh, apa nih orang-orang ini siapa maksudnya Mas? Ya inilah kayak pihak-pihak Linda ini. Oh, ke pengacara juga, diputar-putar pengacara. Iya. Oh. Betul. Oke Mas, ini kan saya mau nanya nih Mas, di tanggal 27 ini, 27 Mei ini kan ada rame-rame Mas tadi siang Mas. Soal diawali dengan Instagramnya Bapak Hotman Paris yang ofisialnya memposting soal yang diduga Linda mengalami kesurupan. Dan di dalam kesurupan jin korinnya Vina katanya. Vina. Ya, tentu Mas udah denger ya videonya ya? Udah lihat ya? Ya dengar saya sudah lihat. Sudah lihat. Nah, ketika kesurupan ini dia menyebut banyak soal Mas Mel nih. Katanya kata Mas Mel juga salah satu tersangka yang terlibat, terus ikut memukul dan melecehkan, memperkosa Vina juga. Tuh gimana Mas tanggapannya Mas? Ini sampai Jack Backpacker dibawa-bawa juga nih. Jadi gini aja Mas, kita jadi manusia itu pakai logika berpikirnya. Ya. Iya kan? Apa iya Mas, orang yang sudah nggak ada 8 tahun yang lalu masuk ke tubuhnya manusia? Betul sih. Jangan terlalu masuk percaya akal yang begitu-gitu lah Mas. Jangan dibawa-bawa itu, ibaratnya kan kasihan. Sekarang begini, saya nggak percaya itu lain Linda, saya bilang lain Linda. Oke, sorry Mas, bisa diulang Mas tadi Mas, menurut Mas Mel itu bukan Linda? Itu lain Linda, bukan Linda. Kalau memang itu Linda,
kasih lihat saya jejaknya Linda. Kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir Kenapa mesti pakai masker ya? Sudah lama. Ada sebulan sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Sama tongkrongan doang. Iya. Maksudnya apa tuh Mas jejaknya Linda? Ibaratnya jejaknya Linda tuh kasih lihat saya, ibaratnya yang meyakinkan saya gitu loh Mas. Oh. Biar ibaratnya 10 tahun yang akan datang kan pasti saya tahu Linda. Iya. Tapi Kan begitu. Dan di sini juga dikait-kaitkan dengan Kevin. Iya. Kevin tuh siapa sih Mas? Ya saya juga nggak tahu Mas. Oh. Dia ada yang ngomong sama saya, kamu tuh berbohong karena terakhir malam itu di situ ada Kevin dan Linda. Loh kok dia tahu? Ada Kevin dan Linda. Ya, Oh. Kevin dan Linda berarti menurut versi dia bukan Mas Melmel yang bersama Linda tapi Kevin gitu maksudnya ya? ya maksudnya dia begitu. Oh. Bilangnya di tempat kejadian itu ada Kevin dan Linda. Dia bilang begitu. Oh. Loh kok dia tahu? Saya bilang, kamu tahu? Saya bilang begitu. Baru dia bilang ada satu bengkel motor lah, dia bilang begitu di situ. Yang buka, dia bilang. Kalau memang di situ ada bengkel motor yang buka, kenapa nggak menolong? Saya bilang begitu. Saya loh cari bantuan. Yang ada yang buka di situ itu hanya warung, saya bilang. Kalau bilangnya orang sana itu apa sih namanya ya? Apa tuh? Warkop. Apa dia bilang tadi tuh? Oh. Oke. Yang pastinya itu warung lah kalau saya bilang sih warung ya Mas ya. Ya setengah buka setengah tutup, saya bilang begitu. Bahkan orang itu nggak berani saya ajakin. Sekarang kalau memang Linda, memang saya tahu, saya baru buka CCTV, itu memang ada Linda Mas. Tapi Linda itu kok celananya sudah lain celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, memang iya bajunya, tapi celananya lain. Berarti kan Linda ini tadi begitu saya nggak ada, dia datang mungkin. Orang menghilangkan jejak itu kayak mana sih Mas? Mas Melmel, ini ada dugaan banyak netizen yang menduga-duga Mas Melmel ini bukan orang Cirebon Mas, karena dari logat. Ya, memang saya aslinya bukan Cirebon Mas. Saya ini aslinya kan pendatang di situ. Oke. Jadi aslinya orang mana Mas? Kok boleh tahu Mas? Saya aslinya Kalbar Mas. Oh Kalimantan. Jadi, Kalbar. Jadi Kalbar. bapak orang Bandung, mama orang Kalbar. Oke, terjawab. Berarti Jadi mama sama bapak pisah, akhirnya saya ikut mama. Tapi kadang kalau misalnya ya saya tetap juga pulang ke tempatnya bapak di Bandung. Berarti yang bapak yang ada di Bandung. Ya. Oh. Berarti yang di Cirebon ini? Di Cirebon ini kan teman aja Mas, cari kerjaan saya di kerja dulu. Oh, merantau lah gitu ya. Ya kan saya dulu suka nyetel motor gitu kan, nyeting motor sama anak-anak itu kan. Mekanik ya. Jadi ya mainlah ke sana. Kang ayo main-main ke sana Kang, di sana banyak nih kalau yang mau ibaratnya cari uang cepet gocek itu gampang lah di sana. Ya soalnya banyak yang meragukan, oh ini dari logatnya bukan orang Cirebon nih gitu kan. Ya sebenarnya bisa terbantahkan. Oke. Ya itu Mas. Ya. Sudah. Terus Mas Melmel ini ada lagi yang menduga-duga kalau Mas Melmel ini sebenarnya cuma pansos doang Mas. Buat Terus ya ada yang bilang begitu Mas. Iya. Sekarang apa untungnya saya? Ya, apalagi kan Mas Melmel nggak punya sosial media ya, apa yang mau dipansosin ya? Iya.
Ya, makanya saya bilang apa yang mau saya ibaratnya pansusin, ibaratnya apa untungnya saya pertama buang-buang waktu. Ya kan. Dan yang kedua ini bukan kasus kecek-kecek. Iya, kasus besar. Saya kan bicara sesuai apa yang saya lihat. Iya. Saya kan sudah ngomong saya bukan di kalangan anak motor. Saya di luar daripada anak motor. Kepribadiannya saya cuma kenal sama Eki. Setelah sama Eki baru dikenalkan sama Vina. Sama Vina baru dikenalkan sama si Linda. Oke. Terus ada lagi Mas yang nanya nih Mas, ada beberapa kejanggalan di dalam voice note kita itu Mas. Kayak misalnya, kenapa saat melihat di TKP bukannya lapor polisi, bukannya lapor ke keluarga, malah kabur gitu. Itu juga. Saya kan sudah bilang Mas, saya ini sudah berusaha Mas, sudah berusaha saya mau ke tempat rumah Pina udah terhalang. Pertama ya kan. Nah, yang kedua saya ngomong dengan keluarga saya bilang jangan ikut-ikutan. Dan menghilang aja lah gitu pokoknya. Ya udahlah, kamu kan nggak ada juga ibaratnya sangkut pautnya. Kamu hanya melihat, nggak usah lah nanti panjang urusannya ya kan. Ya. Nah, maksudnya keluarga saya kan bukan keluarga saya nggak mau Mas, mau. Cuma kan panjang risikonya karena ini mereka ini kan keluarga saya ini kan mengambil patokan yang pertama itu loh Mas, yang waktu kejadian anak motor kelahi baru dibunuh baru langsung hilang. Oh, sebelumnya ada kejadian juga ya? Loh, sebelumnya kan kejadian itu yang meninggal 1 orang itu. Bang Melmel ini dari Kalbar ya asalnya. Tapi nggak ada asli dari timur, Ambon atau gitu, Bang? Oh nggak ada Mas, nggak ada. Nggak ada. Saya bukan timur. Jadi mama orang Kalimantan Barat, bapak saya orang Bandung. Karena waktu itu bapak ini kena apa sih bilang orang transmigrasi. Ya. Berarti kalau bahasa Jawa ya saya masih bisa. Oke, Mas Melmel, berarti video Linda yang kesurupan itu kalau menurut versi Mas Melmel itu bukan Linda ya, maksudnya orangnya itu bukan Linda ya. Terus menurut Mas Melmel ada permainan apa ya sebenarnya? Kenapa Mas? Menurut Mas Melmel ada permainan apa ini di belakang? Di sini nih permainannya lempar lagi Mas. Jadi apa? Lempar melempar. Mau mengaburkan fakta aja lah gitu ya? Ya, seperti Mbak Putri bilang itu kan, yang kelihatan bodoh jadi kita, dalam begitu kan? Iya. Iya. Berarti selama ini kinerjanya polisi apa gitu? Kelihatan kok Mas, kita tuh ngelihat dari gerak-geriknya orang itu aja kelihatan. Orang tertekan sama ndaknya itu kelihatan. Oke. Terus satu lagi nih Mas, jadi ada Linda kesurupan itu, aduh. Sini kalau nanti saya ketemu langsung sama Linda kalau kesurupan. Belum ada kesempatan itu ya? Belum ada kesempatan untuk dipertemukan, dikonfrontir. Saya masih mengajukan. Kan saya sudah bilang sama Mbak Novi itu mengajukan ini perlindungan saksi kan. Udahlah, saya nggak usah dilindungin. Kalau yang mau waktunya mati ya mati kan, gitu aja sudah. Oke. Nah, saya ke sana itu kan harus pakai ibaratnya. Saya ke sana harus pakai biaya dong. Iya. Emang Mas Memel posisinya sekarang ada di mana sih Mas? Posisinya saya masih ada di Kalbar Mas. Saya sudah ngomong saya ada di Kalbar. Masih di Kalbar. Oke. Terus satu lagi nih Mas. Kalau andainya saya Bandung Cirebon aja mungkin 1 jam aja mungkin Mas. Ya, Bandung langsung kita jemput Mas Melmel ke base camp. Iya itu, makanya saya sudah bilang begitu. Iya. Mas Melmel ada lagi nih isu nih katanya Mas Melmel ini sempat pacaran dengan Linda yang menurut versi Mas Melmel ini, benar gak tuh Mas?
Kenapa Mas? Mas Melmel sempat pacaran dengan, ada hubungan lah, hubungan dekat dengan Linda. Ya, saya dulu pernah suka. Oke. Saya dulu pernah suka Mas sama Linda. Ya. Dulu ya Mas ya. Ya, sebelum kejadian ya berarti ya. Gitulah. Ya, sebelum kejadian kan saya cuma kenal-kenal yang ibaratnya Linda pas pulang sekolah sama Pina Ya. itu sama Eki itu kan. Ya. Nah, jadi ya namanya dulu gimana sih Mas? Seneng lah sama itu Ya. karakternya cewek begitu ya kan. Ya. Cuma pas jalannya itu, pas malam itu aja Mas. Ya. Oke. Jalannya pas malam itu aja, kebetulan malam itu aja. Berarti Itu enggak, pun keluar karena Eki nelpon. berarti belum ada hubungan khusus lah ya sama Linda. Belum ada. Belum ada. Cuma sempat suka. Iya. Oke, berarti sekarang statusnya masih Mas Melmel ini masih proses pengajuan pelindungan saksi ke ke itu ya, tim Hotman ya. Ya itu ke siapa? Mbak Novi. Mbak Novi itu ya. Mbak Novi siapa Mas? Tapi katanya Mbak Novi Lestari tadi, Novi Lestari. katanya kamu masih saya belum bicarakan katanya. Oh, belum Kamu masuk masih saya lah. rahasiakan, dia bilang. Oke. Berarti belum masuk. Cuma baru saya yang tahu ini, dia bilang begitu. Saya langsung loh, kaget saya ini. Tuh. Tapi fix begitu, udah ya Mbak Novi Lestari ini masuk tim Hotman Paris ya, berarti ya. Tapi udah fix kan? Iya, saya sudah lihat semuanya itu memang dia sama Bang Hotman, kok. Oke. Lanjut Mas. Dia juga yang menangani kasus-kasus yang lain itu. Oke deh Mas. Paling Cuman dia, Cuman dia bilang kan untuk sementara kamu jangan cerita dulu ya kalau kamu dari ini, dia bilang begitu. Oke Mas Melmel, paling sementara itu dulu Mas. Ya, siap. Dari Mas Melmel kali ada yang mau ditambahin soal yang kita obrolin sebelumnya? Kalau tambahan saya sih dari saya Mas, yaitu tadi untuk semuanya jangan terhasut dengan yang nggak pasti. Oke. Usahakan yang real. Ya. Saya bukan nggak berani menghadap, bukan. Kenapa saya nggak berani? Masa saya harus nggak berani sama manusia? Yang saya takutkan kan hanya Tuhan aja. Betul Mas. Tapi saya harus ada proses, butuh prosesnya. Saya harus ngadep ke sana. Iya. Oke Mas, makasih banyak Mas ya. Kita lanjutin lagi nanti ya. Iya siap Mas. Oke Mas Mel, makasih. Itu ya viral ya. Tak kenapa ya, kalau saya lebih percaya versi Melmel ya. Karena betul juga yang dibilangnya. Gak masuk akal sih. Udah 8 tahun kejadian tapi Linda bisa Vina masuk ke tubuh Linda ya. Yang lucunya kenapa cuman ke tubuh Linda ya, ke tubuh yang lain pun kan bisa gitu. Kalau 8 tahun sih lucu juga sih, 8 tahun masih bisa kerasukan gitu ya, kesurupan ya. Dan versi Bang Melmel pun masuk akal ya. Dia orang katanya pendatang yang bertanya-tanya selama ini kok kayak nggak orang Cirebon logatnya, dia asli Kalbar katanya ya. Jadi terjawab sudah. Dan kayaknya dia nggak ada noko-nokonya sih, cara ngomongnya pun tegas, jelas, dan nggak kebingungan ya kan. Ya gimana menurut kalian ya kan, coba tulis kolom komentar. Terus sekian video dari saya.